Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Wahidah dari Prodi PIAWUD semester 2. Di sini saya akan memaparkan tentang sejarah pendidikan di Indonesia dan perkembangan pendidikan di dunia untuk memenuhi persyaratan untuk UAS mata kuliah landasan pendidikan. Yang pertama di sini ada sejarah pendidikan di Indonesia. Jadi gini ya, pendidikan di Indonesia itu sebenarnya udah ada dari dulu banget gitu ya. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, tapi bentuknya beda sama sekolah kayak sekarang gitu. Jadi zaman dulu itu pas mulai ada kerajaan kayak Sriwijaya, Majapahit, pendidikan itu mulai lebih terstruktur gitu ya. Tapi cuma orang-orang tertentu yang bisa sekolah, biasanya bangsawan, dan mereka itu belajar soal agama, sastra, filsafat di tempat kayak wihara atau mandala gitu ya. Jadi sebelum ada tulisan, orang-orang itu belajar langsung dari alam. Dan orang tua mereka seperti belajar bercocok tanam atau bikin peralatan. Jadi nggak ada sekolah, tapi belajar lewat kehidupan sehari-hari gitu ya. Pada zaman kerajaan Islam itu, masuknya Islam di Indonesia bikin pendidikan makin tersebar luas gitu. Muncul yang namanya pesantren. Di sana orang belajar ngaji, fikih, bahasa Arab. Ini lebih terbuka buat rakyat biasa juga, nggak hanya cuma bangsawan ya. Lalu pada zaman Belanda mulai rumit karena Belanda bikin sistem sekolah tapi cuma anak-anak Eropa aja gitu, dan orang kaya pribumi yang bisa sekolah. Jadi rakyat biasa itu susah dapat akses pendidikannya. Tapi muncul tokoh Kiai Haji Dewantara yang bikin sekolah sendiri gitu buat rakyat, namanya taman siswa, Lalu pada zaman Jepang, pas Jepang datang itu mereka ubah semua. Sekolah Belanda itu ditutup, diganti jadi sekolah Jepang. Anak-anak itu diajarin bahasa Jepang dan semangat Asia Raya gitu. Tapi sebenarnya itu lebih buat kepentingan Jepang sendiri. Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1945 Indonesia itu mulai bikin sistem pendidikan sendiri. Awalnya masih banyak tantangan, kekurangan guru, kekurangan fasilitas, tapi pelan-pelan berkembang. Dari mulai ada wajib 6 tahun, lalu wajib 9 tahun, dan wajib 12 tahun. Kurikulum juga sering berubah-ubah sampai sekarang dikenal dengan namanya kurikulum Merdeka Belajar. Sekarang pendidikan makin digital, ada belajar online dan makin inklusif. Perkembangan pendidikan di dunia itu, kalau kita lihat di dunia luar ya, pendidikan juga punya sejarah panjang gitu. Jadi kalau yang di dunia itu, perkembangan pendidikan di dunia itu ada zaman kuno, di mana
masa Yunani kuno itu Tiongkok, Mesir, orang-orang udah belajar tapi cuman kalangan elit aja. Misalnya di Yunani orang-orang belajar filsafat dari tokoh kayak Plato dan Aristoteles. Di Tiongkok ada juga abad pertengahan di Eropa, sekolah itu dikuasai gereja, belajar buat pendeta. Tapi di dunia Islam waktu itu ilmu pengetahuannya justru berkembang pesat gitu. Ada sekolah Islam yang disebut dengan madrasah, yang ngajarin banyak hal, bahkan sains dan matematika. Zaman ilmu pengetahuan itu mulai lepas dari gereja, sekolah itu jadi lebih umum, mulai terbuka buat masyarakat, bisa apalagi untuk apalagi setelah ada mesin cetak gitu. Buku jadi lebih murah dan mudah diakses. Pas revolusi industri, negara-negara itu butuh orang berdidik buat kerja di pabrik gitu dan di kantor. Jadi sekolah formal makin berkembang. Lalu pada zaman modern itu sekarang pendidikan udah jadi hak semua orang. Banyak negara punya program sekolah gratis dan wajib belajar. Ada juga jadi intinya itu baik di Indonesia maupun di dunia, pendidikan itu tidak ngalamin perjalanan pendidikan itu udah mengalami perjalanan yang panjang gitu. Dari yang dulu itu cuma kalangan tertentu gitu ya, kayak buat kalangan priai, bangsawan gitu. Sekarang udah jadi hak semua orang. Dulu belajar di bawah pohon, sekarang bisa dari HP. Perkembangannya itu luar biasa. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.